Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, kalian juga bisa meminta tolong kepada kedua orang tua kalian untuk menemani kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya ketika sudah ditolong, dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Oke, setelah melihat tujuan pembelajaran, anak-anak sudah tahu kan hari ini kita akan belajar apa? Ya, yang pertama kita akan mulai dengan belajar kosakata. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kosakata? Ada yang tahu kosakata itu apa? Nah, kosakata adalah perbendaharaan kata yang terdapat dalam sebuah kalimat. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang kosakata, kita perlu belajar tentang kata. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kata? Nah, kata adalah unsur bahasa yang menjadi salah satu unsur terpenting dalam kebahasaan, karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain sebagainya. Ternyata, kata itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada kata benda, yang kedua itu ada kata kerja, yang ketiga itu ada kata sifat. Yang pertama ada kata benda. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan objek. Salah satu contohnya adalah jam, kursi, dan malaikat. Jenis yang selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan perbuatan, tindakan, proses, aktivitas yang dilakukan. Nah, salah satu contohnya itu ada bermain, berdiri, dan melempar. Nah, jenis yang terakhir adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan tentang sifat, keadaan, karakter atau watak seseorang dan hewan. Salah satu contohnya adalah tinggi, rajin, dan wangi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sinonim. Sinonim disebut juga dengan persamaan kata. Maksud dari persamaan kata itu apa sih, Bu? Persamaan kata maksudnya adalah dua kata yang memiliki arti sama, walaupun berbeda bentuk katanya. Agar lebih paham, coba kita baca teks berikut ini ya. Tania dan keluarganya berlibur ke taman bermain. Di sana, Tania melihat seorang anak berjualan minuman keliling dengan berjalan kaki. Anak itu tampaknya sangat lelah. Sepatu yang dipakai anak itu terlihat sudah rusak. Ada seorang ibu yang menghampiri anak itu. Ibu tersebut memberinya sepatu baru. Anak itu berterima kasih dan langsung memakai sepatu tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Tania berjanji akan membantu temannya yang kesusahan. Oke, di sini ada beberapa kata yang hurufnya ditebalkan. Oke, ada kata apa saja ya yang terlihat oleh kalian? Oke, yang pertama ada kata melihat. Yang selanjutnya ada kata berjualan ya di sebelahnya. Di bawahnya ada kata lelah. Di bawahnya lagi ada kata menghampiri. Di bawahnya lagi ada kata memakai. Di sampingnya ada kata kejadian. Dan di akhir ada kata kesusahan. Diingat baik-baik ya kata-kata yang ditebali pada teks berikut ini. Oke, tadi masih ada yang ingat kata yang hurufnya ditebalkan dalam teks yang pertama itu kata apa ya? Oke, tepat sekali, kata melihat. Kira-kira sinonim dari kata melihat itu apa ya? Sinonim dari kata melihat adalah memandang. Oke, yang selanjutnya,
kata yang selanjutnya apa ya? Masih ada yang ingat? Oke, tepat sekali, berjualan. Kira-kira sinonim dari kata berjualan itu apa ya? Berdagang. Jadi ternyata sinonim dari kata berjualan adalah berdagang. Oke, yang selanjutnya ada kata lelah. Sinonim dari kata lelah kira-kira apa ya? Oke, tepat sekali. Sinonim dari kata lelah adalah letih. Yang selanjutnya, sinonim dari kata menghampiri kira-kira apa? Sinonim dari kata menghampiri adalah mendatangi. Oke, yang selanjutnya ya, sinonim dari kata memakai. Apa ya kira-kira sinonim dari kata memakai? Ya, tepat sekali. Sinonim dari kata memakai adalah mengenakan. Nah, yang selanjutnya adalah kejadian. Sinonim dari kata kejadian itu apa ya? Sinonim dari kata kejadian adalah peristiwa. Nah, yang terakhir, sinonim dari kata kesusahan. Itu apa ya kira-kira? Oke, sinonim dari kata kesusahan adalah kesulitan. Oke, bagaimana? Sudah paham ya tentang kosakata dan sinonim kata? Kita akan beralih ke materi selanjutnya. Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kedua jenis kelamin tersebut masing-masing memiliki sifat, ciri fisik, perilaku, dan pakaian yang berbeda. Oke, coba kira-kira anak-anak ibu tahu tidak ya perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Ada yang tahu? Oke, kita bahas dari sisi perempuan terlebih dahulu ya. Di sini Mira adalah anak perempuan. Rambutnya panjang. Mira juga memakai anting dan memakai rok. Mira suka bermain boneka. Oke, yang selanjutnya di sini ada Yuda. Yuda adalah anak laki-laki. Rambutnya pendek. Yuda memakai celana. Yuda juga suka bermain sepak bola. Nah, jika kalian perhatikan di sini Mira dan Yuda memiliki karakteristik yang berbeda loh. Di sini dikatakan Mira memiliki rambut yang panjang, sedangkan Yuda memiliki rambut yang pendek. Nah, Mira juga memakai rok, sedangkan Yuda memakai celana. Mira suka bermain boneka, dan Yuda suka bermain sepak bola. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya tentang perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sikap yang sebaiknya dilakukan terhadap teman atau saudara yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, kita harus bermain dengan baik dan sopan. Yang ketiga, kita tidak boleh mengejek. Yang keempat, kita harus bermain bersama-sama. Dan yang kelima, kita tidak boleh memandang sebelah mata. Maksud dari memandang sebelah mata itu kita meremehkan mereka atau menyepelekan atau bertindak seakan-akan kita yang lebih bisa dibanding mereka. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang prakarya. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya, prakarya itu apa? Nah, prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil karya. Jadi, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototipe. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada penggunanya atau konsumennya.
Prakarya juga memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, atau keterampilan tangan. Prakarya dapat dibuat dari bahan alam maupun bahan buatan. Prakarya dari bahan alam membutuhkan bahan-bahan yang disediakan dari alam, seperti ranting pohon, biji-bijian, kerang, dan bahan alam lainnya. Nah, Ibu punya beberapa contoh prakarya dari bahan alam. Di antaranya yang pertama ini ada frame foto dari biji-bijian. Ini bisa kalian lihat di sini ada biji jagung, biji kacang hijau, di sini juga ada biji gerabah atau biji padi, dan di sini ada biji lada. Nah, di gambar kedua ini frame fotonya terbuat dari ranting pohon. Dan di frame foto yang ketiga ini adalah frame foto yang terbuat dari kulit telur. Wah, ternyata banyak sekali ya materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Mulai dari kita belajar tentang kosakata, kita belajar tentang sinonim kata, kita juga belajar tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan di akhir kita belajar tentang prakarya dan contoh prakarya dari bahan alam. Nah, terima kasih banyak ya untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Pembelajaran tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 sudah selesai sampai di sini. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.